konsekuensi, konsep diri baik. Sebentar, ini saya Pak, bentar. Saya terputus bukan Bu? Tidak Pak, tidak. Oh, sebentar, kok ada suara ini. Bentar. Oke. Nah, berikutnya anak belajar untuk menyembunyikan kesalahan. Jadi belajar ini dari menyembunyikan kesalahan jelek ya. Harusnya anak itu belajar mematuhi peraturan. Dalam hukuman pasti ada marah, rasa bersalah, dipermalukan, merasa tak dihargai. Tapi konsekuensi itu ini. Nah, kehilangan hak, dibuat tidak nyaman, diasingkan untuk sementara. Tapi sementara ya, time out-nya ya, seperti itu. Oke, sebentar. Nah, ini Bapak Ibu ini sama tadi ya. Restitusi memang pilihan Bapak Ibu ya. Konsekuensi sesuatu terjadi ya, seperti ini. Oke. Ini kemarin juga sudah disampaikan ya, kebutuhan dasar manusia itu love ya, kasih sayang, kemudian kesenangan, penguasaan, kebebasan ya. Semua ini untuk bertahan survival ya, untuk bertahan hidup. Ini Bapak Ibu, siswa kita juga seperti ini. 5 posisi kontrol. Ini kemarin juga sudah ya Bu Iswatun yang menyampaikan ini ya. Oke. Nah, ini yang penting dalam segitiga restitusi, kita memvalidasi dari kebutuhan yang diperlukan oleh peserta didik ya. Sebenarnya apa sih yang menjadi kebutuhan siswa kita? Kemudian menanyakan keyakinan kelas, baru menstabilkan identitasnya ya, kita stabilkan tuh. Kita sebagai orang dewasa menstabilkan ini ya. Bu Nani, mungkin kita akan diskusi aja ya, lebih banyak ya, tanya-tanya aja deh. Nanti apa-apa, karena kan pertemuan terakhir ya, pertemuan terakhir hari keempat, mungkin ada kasus-kasus di kelas, mungkin atau apa gitu ya, kita diskusi aja. Yuk. Ya, Bapak Silakan Ibu. Bu Nani. Ya, ada yang mau ditanyakan dengan Bapak Dr. Sudarno seputar budaya positif. Ya, ini banyak sekali materinya, mulai dari perubahan paradigma dari stimulus respon kepada teori kontrol, kemudian ada teori motivasi, kemudian ada teori kebutuhan dasar manusia, ada restitusi, hukuman, dan konsekuensi, kemudian ada teori kontrol dalam menghadapi murid dari seorang guru, kemudian ada segitiga restitusi. Ya, bagi Bapak Ibu yang mau bertanya, saya persilakan untuk bertanya kepada Bapak Dr. Sudarno seputar budaya positif. Ya, mungkin Bapak Ibu ada yang mau ditanyakan yang belum dipahami dari pemaparan narasumber dari hari ke-1 sampai hari ke-3 webinar kita. Bagaimana Bapak Ibu? Assalamualaikum Pak Dokter. Ya, siap, kita stop dulu ya. Ya. Oke. Silakan Pak Yayan Indrayana, dari asal sekolah mana Pak Yayan? Saya dari SMP Fajar Dunia, Ibu. Oh ya, silakan Bapak. Ya mungkin Gimana Pak? Ya. dari kasus saja ya Bapak, saya mungkin mau curhat bagaimana solusinya. Waktu itu kami belum paham tentang materi ini, saya sendiri baru tahu ketika mengikuti pelatihan sekarang seperti itu Ibu. Jadi waktu itu kasusnya adalah ada anak yang memang mungkin entah dia bercanda atau apa, sifatnya bahasa sekarang mungkin membuli ya. Itu kebetulan ada 2 anak yang sedang bercanda atau membuli temannya, 1 orang ini. Beberapa orang mungkin sekedar melihat dari kejauhan seperti itu. Kebetulan memang waktu itu saya melintas, melihat, dan akhirnya saya samperin dan menanyakan sedang apa mereka seperti itu. Dalam hati sebenarnya greget juga Ibu, kenapa terjadi seperti itu. Pinginnya itu anak itu langsung dihukum aja. Tapi saat itu memang tidak enak, cuma menanyakan saja mereka sedang apa, kenapa
Akhirnya si anak yang satu curhat bahwasanya dua orang ini telah meledek si anak, ya katakanlah si A dan B ini membuli si C. Si C cerita bahwasanya dia ya dibully dengan kata-kata meledek kekurangan si C ini. Akhirnya si AB saya tegurnya dengan menanyakan kenapa melakukan itu terhadap si C. Ya intinya mereka iseng katanya. Akhirnya saya minta si A dan B ini meminta maaf dan mengganti apa yang menjadi kerugian dari si C ini. Waktu itu memang si C itu terlihat bajunya basah, nggak paham itu seperti apa. Akhirnya mereka minta maaf untuk tidak mengulangi lagi, dan si C pun saya sampaikan untuk memaafkan perlakuan dari A dan B ini. Mereka sudah masing-masing memaafkan. Tapi yang saya minta memang si A dan B ini bertanggung jawab atas apa yang dilakukannya, mengingat bajunya si C ini basah. Dan ini saya lakukan di tempat Ibu atau Bapak, di tempat itu, dan dilihat dari teman-teman yang melihatlah seperti itu. Tindakan saya ini kalau melihat dari paparan yang sudah disampaikan Bapak tadi, memang saya rasa ada yang kurang seperti itu, Pak. Ada hal yang masih kurang. Tanggapan Bapak Ibu stop sampai di situ saja tanpa ada follow up lagi seperti itu. Terima kasih. Ya. Silakan Pak Dr. Sudarno. Ya, makasih Pak Yayan Indrayana. Pak Yayan Indrayana, yang Bapak lakukan sudah bagus Pak, sudah tepat Pak ya. Jadi anak tadi menggantikan ya, sudah tepat dilakukan itu di luar kelas ya, apa di mana itu? Di mana Pak itu? Kelas, Pak. Masih di lingkungan sekolah ya? Iya, di lingkungan sekolah. Iya. Ya betul Bapak Ibu, di luar lingkungan apa di dalam sekolah, di lingkungan sekolah memang tanggung jawab kita Bapak Ibu ya. Pak Yan udah bagus ya, sudah seperti itu memang harus konsekuensi namanya itu Pak, harus menggantikan, kemudian tapi nanti itu sudah dipanggil apa belum ya? Jadi dipanggil, kemudian di coaching ya, di coach, diberikan konsul ya dari kita, kemudian nanti biar temu sebuah kesadaran ya, motivasi intrinsik dari dalam, dari kedua belah pihak ya. Setelah itu nanti baru adakan kolaborasi ya, perdamaian ya antara kedua belah pihak gitu ya. Memang seperti itu Pak, itu udah tepat, udah bagus Pak ya. Memang ya itulah tugas kita sebagai pendidik, harus mendamaikan ya kedua belah pihak yang sedang konflik, apalagi keduanya adalah siswa kita ya, anak-anak kita gitu ya. Bagus Pak, udah tepat Pak Yayan Indrayana ya. Tapi kalau hukuman jangan ya. Kalau hukuman kita hindari. Jadi misalnya hukuman itu misalnya sifatnya biar kapok, biar jerah gitu ya. Kayak gitu kita buang. Karena bukan saatnya lagi kita memberikan hukuman ya. Dan anak itu bukan musuh kita, tapi anak itu memang sosok orang yang belum dewasa dan ingin dewasa, ingin belajar gitu ya. Kalau misalnya perilakunya belum sesuai, itu kan ya namanya anak-anak, Pak. Namanya anak-anak. Perilaku didasari banyak hal ya. Nanti misalnya biasanya kalau SMP memang anak-anak kelas 8, 9 itu kan perubahan hormonal tubuh. Apa yang ditonton, apa yang dilihat, itu memang akan diperagakan oleh mereka gitu ya. Padahal itu tidak pas kalau dilihat dari sisi kita orang dewasa gitu ya. Namun kita juga harus mengerti. Dulu kita juga mengalami Pak dalam psikologi perkembangan anak